Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loh Arma Ari Dewi Nugraha Ayu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembuatan sabun minyak jelantah. Baik, langsung saja. Adapun tujuan dari percobaan praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengetahuan bahwa minyak jelantah atau minyak bekas bisa digunakan sebagai sabun yang tidak akan membahayakan bagi kesehatan. Minyak jelantah atau minyak bekas merupakan limbah yang bisa berasal dari minyak sayur, minyak jagung, minyak ikan, minyak samin, dan lainnya. Nah, minyak-minyak yang tidak bisa dipakai lagi itu yang disebut dengan minyak jelantah. Adapun faktor yang mempengaruhi saponifikasi yaitu suhu, kecepatan pengadukan, waktu pengadukan, konsentrasi basa, dan juga jumlah basa yang digunakan. Adapun sifat-sifat sabun, di mana sabun bersifat basa, sabun merupakan garam alkali dari asam lemak, suhu tinggi yang sehingga dihidrolisis parsial oleh air. Nah, karena itu larutan sabun dalam air disebut bersifat basa. Adapun reaksi yang terkandung yaitu di mana CH3, CH216, COONA ditambah H2O menghasilkan CH3, CH2, COOH ditambah NaOH. Alat yang digunakan pada percobaan praktikum ini yaitu alat pengaduk mortal, pastel, beker gelas, alat cetakan sabun. Sedangkan bahan yang digunakan pada percobaan praktikum ini yaitu soda api, minyak bekas, air, bibit pengharum, daun mint, dan kulit jeruk. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, gerus arang yang telah dibelah menjadi kecil sampai halus. Lalu kemudian masukkan ke dalam minyak jelantah. Setelah itu tutup dan biarkan sampai 1-2 hari. Jelantah yang telah dibiarkan selama 2 hari kemudian disaring menggunakan kain yang bersih. Cara pertama, timbang soda api yang telah disiapkan sekitar 80 gram. Dan juga daun mint ditimbang sekitar 71 gram. Dan kulit jeruk 17 gram. Kemudian minyak jelantah ditimbang sekitar 373 gram. Lalu soda api dimasukkan ke air secara perlahan sambil diaduk, di mana suhu campuran air atau larutan menjadi meningkat, dikenal dengan reaksi eksoterm atau melepas panas. Saat soda api direaksikan dengan air, maka terjadinya perubahan suhu. Setelah soda api merata, didiamkan selama 15 menit agar panas menjadi mereda. Lalu tuangkan minyak jelantah yang telah ditimbang tadi dan kemudian tuangkan soda api yang telah didinginkan secara perlahan dan aduk dengan perlahan. Setelah itu tuangkan soda api yang masih tersisa, aduk kembali secara merata. Semakin lama pengadukan, maka semakin mengental dan juga terdapat warna hijau tua. Lalu tuangkan kulit jeruk secara perlahan. Dan juga tuangkan daun mint secara perlahan. Kemudian diaduk
sampai merata. Kemudian dituangkan bibit pengharum vanila secukupnya, lalu diaduk dan terdapat hasil di mana terdapat warna hijau tua. Aduk sampai mengental sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, lalu masukkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Setelah 1 hari, sabun mulai memadat. Adapun hasil di mana awalnya terdapat warna hijau tua dan setelah didiamkan 1 hari terdapat warna hijau muda dan juga aroma yang sangat harum. Di mana terdapat busa yang sangat banyak dikarenakan proses pengadukan yang begitu lama. Saat sabun ini digunakan, tangan menjadi halus dan juga sangat harum. Penelitian ini dilakukan di rumah dengan alat dan bahan yang telah disiapkan. Nah, semakin lama proses pengadukan, maka sabun yang dihasilkan semakin banyak. Dikarenakan pada proses pengadukan terjadi tumbukan antara reaktan, nah sehingga energi aktivasi yang terjadi semakin cepat. Sabun padat terjadi proses saponifikasi, yaitu di mana hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi proses saponifikasi yaitu suhu, kecepatan pengadukan, waktu pengadukan, konsentrasi basa dan juga jumlah basa yang digunakan. Adapun reaksi yang terjadi pada proses saponifikasi yaitu di mana C17H35 COO 3 kali ditambah 3 NaOH menghasilkan 3C17H35 COO Na ditambah C3H5OH 3 kali. Maka dapat disimpulkan, semakin lama pengadukan, maka semakin banyak sabun lunak atau NaOH yang dihasilkan. Dalam waktu pengadukan 30 menit, dapat memberikan hasil yang sangat bagus, dan semakin banyak jumlah NaOH, serta semakin lama waktu pengadukan, maka semakin bertambah pH dalam sabun. Adapun reaksi penyabunan dapat dilihat pada slide, dan juga kinetika reaksi kimia saponifikasi.